Saya dulu ojek, kalau mau ngomong usaha sudah 17 kali usaha, tapi kok gagal terus. Tapi ketemu Kelor Tuhan berkati deh. Dari yang rumah gede, kalau di sini rumah bebas 57. Sekarang saya sudah bisa buat rumah 7 kali 9. Terus ruang produksinya 16 kali 4. Terus kemarin baru beli mobil ya teras. Kelompok kita ini namanya Moringa Sagar MSI, Moringa Sagar Indonesia. Nah itu satu kelompok yang anggotanya ada dari hulu sampai hilir, ada petani, ada UKM, ada industri. Kita bergerak sudah melakukan apa saja. Silakan Om. Jadi nama Eduardo Siralclau. Saya orang Malaka. Tapi karena ketemu jodoh orang Sumba Timur, akhirnya ke Sumba Timur. Tahun 2018, waktu itu ada pencanangan untuk dari Pak Gub untuk seluruh desa tanam kelor waktu itu. Nah, di sini saya melihat bahwa ini peluang. Ada apa di balik program ini kan seperti itu. Pasti ada sesuatu yang besar kalau bagi kami sebagai seorang wirausaha gitu. Akhirnya saya coba untuk cari bagaimana cara pengolahan kelor ini. Maka dapatlah channel YouTube dari Pak Guru Besar Pak Dudi Isnadi gitu. Nah di situ saya coba untuk buat KTP buat waktu itu. Nah ternyata laku Pak, walaupun ada yang beli karena kasihan gitu. Seperti itu. Jadi berjalan sendiri tapi dengan satu keyakinan akan jadi besar. Karena ini bukan pengakuan Indonesia atau daerah, tapi ini pengakuan internasional dan melalui 1.600 studi banding. Dan itu sukses di Afrika untuk penanganan stunting. Nah dasar pemahaman itulah menjadi kekuatan saya tetap konsisten produksi. Akhirnya saya tawarkan masih ingat satu kelurahan namanya Molumbi untuk saya presentasikan ke Pak Kelor. Nah di situ omset terjadi kurang lebih pembelanjaan 5 juta. Nah waktu itu istri saya bilang, waktu itu saya kan ojek sebelum sambil usaha kelor itu ojek. Nah jadi istri saya bilang ini peluang. Saya jujur. Akhirnya dari satu kelurahan saya coba untuk ke kelurahan lain. Jadi yang uniknya tidak diundang tapi hadir. Acara apapun itu dengan bawa olahan kelor tadi seperti itu. Nah, tetapi yang menjadi persoalan alat untuk pendukung produksi belum mendukung. Kalau bahan baku banyak saya rasa ya. Khusus Sumba Timur karena letaknya dekat pantai, kelor kan habitatnya 0 sampai 5.000 ya. Jadi permukaan laut. Jadi banyak. Nah akhirnya waktu itu ada kegiatan UKM 7-in-1 di Balepong dan kebetulan Bunda Juli sebagai closing ya waktu itu. Nah, akhirnya saya bisa langsung WA beliau, Bunda saya ada produksi kelor seperti ini, tetapi saya bingung karena tidak ada yang bimbing. Jawab beliau saya masih ingat, nanti ada orang Bunda nama Kiki yang akan hubungi baik. Nah sejak dari situ saya bilang, wah berarti bukan saya sendiri yang punya visi atau mimpi untuk menjadikan kelor sebagai sumber nutrisi untuk khususnya masyarakat. Akhirnya saya dihubungi oleh Pak Titi dan Bunda kasih nomor. Nah kurang lebih di akhir 2018 lah ya. Sehingga di situ ya sudah
sebagai murid ikut saja. Kebetulan waktu itu selain Kak Kiki ada, ya kalau bagi saya figur bapak. Jadi apa yang beliau katakan saya tinggal ikut. Jadi ada dapat bantuan dari Dekrat, subunit mesin pengering, mesin spinner satu unit mesin pengepul dengan mesin continuous sealer kemasan. Nah, sehingga kami lebih semangat lagi dalam berjuang. Nah, sebelum program PMT dari pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi ini, sebelum itu saya sudah ada ide untuk bagaimana Kelor bisa masuk di desa-desa. Nah, kenapa? Karena kalau musim hujan, kalau musim kemarau seperti ini, khususnya di Sumba Timur, yang saya lihat hanya mie dan nasi, karena kita kendala hewan di sana. Jadi bayangkan mie, nasi, mie kan karbohidrat. Jadi nasi ketemu nasi apa gizinya? Ini ada niat tak untuk perjuangan ini ke desa. Nah, jadi waktu itu yang saya dekati pemerintah desa. Saya presentasikan hal misalnya sih. Ada yang percaya, ada yang tidak. Tapi saya fokus pada yang percaya. Akhirnya direspon oleh desa, satu desa, dua desa. Nah, karena saya melihat ada peluangnya di setiap desa itu ada dana pemberdayaan kurang lebih 30%. Tahun ini karena masih ada potongan COVID yang masker dan sebagainya. Tapi tahun depan Pak, itu sudah 40% dari total dana satu desa kurang lebih 1,2 sampai 3 miliar. Dan itu masalah. Jadi itu yang menjadi kegiatan kami. Nah, dampak dari hasilnya dari usaha Kelor ini, saya dulu ojek, kalau mau ngomong usaha sudah 17 kali usaha, tapi kok gagal terus begitu. Sampai sekali meloi ke langit, Tuhan kenapa begini. Sudah pergi semua bawa baju di badan, tahu-tahu orang nona semua belis ayam semua. Tapi dalam hati biar cicil. Jadi, tapi saya ingat ada pepatah Tiongkok, orang Cina bilang, kalau 7 kali jatuh bangun 8 kali. Ini semua terlanjur merantau harus berjuang begitu. Sampai ketemu Kelor, Tuhan berkati Kelor. Dari yang rumah gede, kalau di sini rumah bebas 57. Sekarang saya sudah bisa buat rumah 7 kali 9. Jadi ruang produksinya 16 kali 4. Terus kemarin baru beli mobil teras. Nah, itu hasil dari Kelor dan tidak pernah kami bayangkan bisa sampai sejauh. Nah, dampak ke masyarakat apa? Terlebih ke kelompok tani tadi, itu omsetnya 7 sampai 8 juta per bulan. Wajar kalau dia mempekerjakan sampai 1 orang, hanya khusus untuk potong rumput, dan tidak boleh pakai pestisida. Jadi, Pedi, tolong pengadaan di sini potong rumput, oke. Lahannya 1,5 hektar. Seperti itu. Terus selain itu, karena kurang juga, maka dibentuklah tim pencari Kelor liar, begitu. Kalau saya singkat PKS, makanya untuk sekitaran kota habis. Karena ditambah lagi dari Koramil 05 kota, sekarang kan ada rame-rame cari toh. Jadi kota sudah Kelor liar. Artinya apa? Usaha Kelor ini tidak perlu kebunnya dulu. Kelor banyak niat dulu. Yang berikut di lokasi produksi ada 6 tim yang untuk produksi Kelor. Nah, terus jaringan pemasarannya ya desa-desa tadi. Nah, bagaimana ini saya buka bagaimana caranya ada komisi.
sehingga tanpa saya ke Sulamo, tapi kalau saya bisa di beliau masyarakat Islam manajemennya seperti itu. Jadi kalau dari kami utamanya kami berterima kasih. Kalau bukan Pak Bu dan Ibu, saya mungkin masih itu yang berikut untuk Pak Dedi sebagai Bapak, sebagai pembimbing. Dan saya juga punya kerinduan untuk ketemu Pak Dudi. Wah, karena kalau bukan YouTube-nya masih ojek. Mungkin dari saya seperti terima kasih.